Oke, kapal. Oke, kapal. Sebelum pemaparan dari kapal, aku mau bacain CV dari kapal ya. Oke, beliau ini pernah menjadi fasilitator BIMTEK Literasi Nasional Badan Bahasa pada tahun 2019. Beliau juga menjadi fasilitator BIMTEK Literasi Nasional untuk guru SD bersama GTK Dikdas pada tahun 2018, mengembangkan modul Taman Bacaan Ramah Anak 2018 sampai tahun 2019, menjadi guru sains di SD Avicenna Cinere pada tahun 2020 sampai 2021, mengembangkan narasumber workshop mendongeng anak di Hari Aksara Internasional bersama Kemendikbud pada tahun 2018, menjadi penyusun modul pembelajaran anak tidak sekolah atau ATS Kemendikbud pada tahun 2021, mengembangkan pembelajaran untuk PAUD dan SD di Sekolah Murid Merdeka pada tahun 2020 sampai tahun 2021, menjadi pelatih dongeng nasional bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta pada tahun 2021, menjadi fasilitator dan narasumber pendampingan Taman Baca bersama PMPK Kemendikbud pada tahun 2021. Wah, pengalaman Kak Pal ini di bidang pendidikan sudah banyak banget ya. Dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Nggak sabar nih untuk mendengarkan sharing-sharingnya ilmu-ilmunya dari Kak Pal. Oke, langsung aja kita dengarkan materinya dari Kak Pal. Untuk Kak Pal, saya persilahkan. Terima kasih banyak Kak Denisa dan juga Kak Fania, serta salam kenal untuk teman-teman semuanya. Semoga hari ini sehat ya, dan semoga di jam-jam rawan ini gitu ya, nggak ngantuk dan tetap semangat untuk mengikuti acara hari ini. Jadi nanti kita sharing aja sebenarnya, sharing dan berbagi tentang bagaimana sebenarnya cara menulis dan mengapa sih harus menulis. Ini teman-teman banyak yang S1 ya? Atau ada yang S2 juga? Dominan S1. Dominan S1 ya? Oke, dominan S1. Ya, jadi menulis ini adalah salah satu alasan dan salah satu kebutuhan yang ada di era saat ini, baik di non-akademik maupun di bidang akademik. Karena ketika teman-teman mau mendaftar beasiswa, teman-teman mau mendaftar nanti misalnya mau S2 LPDP, teman-teman mau memperbanyak portofolio yang nggak akan pernah habis, itu adalah salah satunya dengan tulisan. Jadi saya mulai share screen aja ya. Oke. Menulis dan menginspirasi. Saya kasih highlight-nya menulis dan juga menginspirasi. Kenapa demikian? Karena ternyata ketika saya menjalani karya atau menjalani proses menulis, ternyata proses menulis itu bukan hanya untuk diri saya, tapi juga bisa menginspirasi orang lain lewat karya yang nggak pernah habis sampai kita nanti mungkin meninggal gitu. Kenapa begitu? Karena setiap tulisan akan diingat dan setiap tulisan akan menemukan pembacanya. Jadi jangan takut teman-teman nanti ketika teman-teman menulis, nanti saya belum seterkenal Terelie gitu ya, atau saya belum seterkenal Di Lestari, saya belum seterkenal Radit, atau saya belum seterkenal Aan Mansur, nggak apa-apa gitu. Tapi pasti setiap tulisan akan menemukan pembacanya. Jadi nanti akan ada yang baca tulisan teman-teman dan akan ada yang tergerak hatinya ketika membaca tulisan teman-teman. Itu yang saya yakini. Pada saat saya menulis, pengalaman menulis saya dimulai dari SD sebenarnya, tapi terbitnya tulisan saya itu dari mulai SMA. Dan di saat SMA itulah ada banyak orang yang tergerak hatinya untuk membuat sesuatu dari karya yang saya tulis. Waktu itu tulisan saya sering banget terbit di media Indonesia. Dan sering tuh ada email dari pembaca, Kak ternyata mudah ya membuat ini, ternyata mudah ya membuat esai dan lain sebagainya. Nah, jadi dari sini saya mau mengawali dulu bahwa ketika kamu memutuskan untuk menulis, maka sebenarnya kamu memutuskan juga untuk menginspirasi orang lain. Dan kenapa tulisan itu penting? Karena tulisan itu akan lekang dan melekat pada memori seseorang ketika dia membaca tulisan kita.
Menulis itu juga menghidupkan literasi. Nah, literasi ini kan salah satu isu yang paling menarik ya, paling menarik yang ada di era saat ini gitu. Kemampuan literasi seseorang itu ditentukan juga dari kualitas menulisnya. Kenapa dari kualitas menulisnya? Karena ketika teman-teman menulis, teman-teman akan mencoba untuk mengatur otak teman-teman berpikir secara sistematis, lalu berpikir juga secara kreatif, dan berpikir juga secara kritis, dan bisa menuangkan ide-ide gagasan melalui tulisan. Jadi kalau misalnya kita merasa kenapa ya menulis itu susah gitu ya, kenapa menulis itu kemampuan tingkat tinggi, karena tidak pernah dimulai. Karena tidak pernah dimulai dan tidak pernah dibekali. Maka sekarang coba teman-teman untuk memulai menulis dan juga memulai menghidupkan literasi dalam diri teman-teman. Semakin teman-teman banyak menulis, yakinlah akan semakin banyak otak yang terasah atau syaraf-syaraf otak teman-teman yang terasah. Semakin teman-teman banyak menulis, yakinlah juga akan semakin banyak daya kritis teman-teman yang semakin terasah lewat tulisan teman-teman. Yang pertama, pastinya teman-teman merasa penulis itu salah satunya yang paling susah adalah menangkap ide. Kenapa kadang kita susah menangkap ide? Padahal ide itu ada di sekeliling kita. Ada yang mungkin mau berpendapat, apakah benar menangkap ide itu akan susah? Kenapa menangkap ide itu susah? Karena yang pertama, kita tidak memberikan perhatian penuh pada sesuatu hal yang bisa menjadi ide kita. Nah, jadi menangkap ide itu bisa kapan aja. Bahkan saya sering kalau lagi nulis skrip gitu ya, tangkapan ide saya adalah di kamar mandi. Jadi kayak bikin headline-nya, atau bikin lead-nya, atau bikin judulnya misalnya. Nanti saya tunjukkan salah satu tulisan saya dulu waktu kuliah, terbit juga di Media Indonesia, itu judulnya terlintas pada saat saya di kamar mandi. Jadi sebenarnya setiap manusia itu punya ide gagasan yang luar biasa. Yang paling penting adalah bagaimana dia mau menangkap ide dan mau memberikan perhatian terhadap ide tersebut. Jadi kalau seorang penulis tuh biasanya dia akan mencatat ide-ide apa yang dia tangkap. Dia nggak akan membiarkan idenya itu menjadi ide orang lain. Lalu selanjutnya, teman-teman pasti tahu ya, kenapa Ali bin Abi Thalib mencetuskan hal ini. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Kenapa? Karena waktu itu pada zaman ketika khalifah banyak yang sudah wafat, ya penghafal-penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah banyak yang sudah wafat, maka akhirnya dicetuskanlah Ali bin Abi Thalib dan juga teman-teman khalifah yang lain untuk menuliskan Al-Quran. Dan itu bisa kita rasakan sampai sekarang. Coba kalau di zaman dulu tidak ada yang menuliskan Al-Quran. Apakah sekarang kita masih bisa membacanya? Enggak ya, gitu. Maka dia bilang ikatlah ilmu dengan tulisan. Ilmunya ini disebutnya adalah ilmu yang kita punya itu akan menguap jika tidak diikat dengan tulisan. Dan ternyata menulis itu adalah membuat otak kita jauh lebih mudah dalam mengingatnya. Maka kalau misalnya saya ditanya, reason apa sih Kak yang membuat Kakak suka banget menulis? Reasonnya adalah ini. Karena sebanyak apapun ilmu kita, kalau nggak diikat dengan tulisan, maka tidak akan bermanfaat bagi orang lainnya. Kenapa di saat zaman digital ini kita tetap butuh buku? Kenapa kita nggak hanya nyari di Google? Kenapa kita tetap butuh buku? Karena di dalam sebuah buku prosesnya itu sangat panjang dan tidak instan. Dan saat kita membaca buku juga ada proses otak yang panjang dan tidak instan. Sehingga lekatnya juga panjang. Maka kalau teman-teman bilang, kok kadang kita ngelihat di Google cepat lupa ya? Iya, karena segala sesuatu yang instan hilangnya juga instan. Percaya atau enggak itu adalah hukum alam. Segala sesuatu yang instan hilangnya juga akan instan. Jadi kalau misalnya mau berproses dan mau bertumbuh, maka yuk kita sama-sama berproses bersama-sama. Apakah aku bisa menulis? Coba teman-teman boleh dijawab dulu. Apakah teman-teman merasa bisa menulis? Pasti bisa ya. Kalau teman-teman nggak bisa menulis, teman-teman nggak akan ada di S1 sekarang. Karena berawal dari baca dan tulis ya. Waktu kita SD,
kita diminta untuk bisa membaca dan juga menulis. Dan kalau ditanya apakah aku bisa menulis, pasti bisa. Apakah aku bisa menuangkan ideku dalam tulisan, itu juga bisa. Nah, kenapa semakin tua kita semakin kayak, kok nulis tuh susah ya? Kok menuangkan ide gagasan di tulisan kok susah banget ya? Kok kadang saya ngeblank ya? Kok kadang saya nggak menemukan idenya ya? Itu karena pemikiran kita selaku orang dewasa yang kadang terlalu abstrak untuk memulai sesuatu. Dalam perkembangan psikologi pendidikannya manusia atau psikologi perkembangannya manusia, memang dalam tahap kognitifnya semakin besar, maka manusia akan berpikir secara abstrak. Jadi bawaannya tuh overthinking gitu ya. Bisa nggak ya nulisnya? Bagus nggak ya tulisannya? Bisa dibaca nggak ya? Padahal belum mulai. Berbeda pada saat kita SD. Kenapa SD kita gampang banget misalnya untuk menulis mengikuti instruksi? Karena yang kita pikirkan adalah operasional konkretnya. Ya udah aku disuruh ini, aku coba deh. Nah, jadi hal-hal tersebut yang harus kita coba. Nah, ini yang tadi saya bilang, saya mendapatkan headline ide ini 21 hari melukis mimpi bersama anak TKI, itu adalah di kamar mandi. Jadi pada saat itu saya buntu gitu ya, gimana ya, judulnya apa ya, saya mau judul yang main sama Rima, yang belakangnya I semua gitu. Ternyata dapet judul ini. Dan tulisan ini membuat saya mendapatkan salah satu penghargaan dari Kementerian Luar Negeri sebagai apresiasi mengajar anak TKI. Jadi nggak pernah menyangka ya bahwa sebuah tulisan bisa dibaca orang lain, dan kadang pembacanya itu juga nggak kita sangka. Pembacanya itu juga nggak kita sangka-sangka. Waktu itu ada pembacanya adalah dari teman-teman advokasi dari Kementerian Luar Negeri yang mencoba untuk memang mencari tokoh-tokoh yang melakukan pendidikan edukasi untuk ke anak-anak di daerah luar negeri yang anak TKI itu yang diberikan pendidikan. Nah, akhirnya ketemulah tulisan ini. Jadi ternyata sebuah tulisan itu bukan hanya buat kita, tapi kadang menggerakkan hati pembacanya. Nah, di sini juga pada saat saya terbit tulisannya ini di Kompas dulu, waktu saya S1 juga, sama kayak teman-teman sekarang gitu ya. Ini di kampus saya dulu di PGSD UNJ ada Rumbel Ceria. Nah, Rumbel Cerianya itu nggak pernah ke-expose gitu, nggak pernah di-up secara tulisan, di-up-nya secara foto, video, di-upload di medsos dan lain sebagainya. Saya mencoba untuk melihat sisi lainnya. Saya expose lewat tulisan. Nah, di situ ada wadahnya di Kompas Kampus, ternyata masuk. Nah, dari tulisan ini, Rumbel Ceria bisa mendapatkan donasi dari Kompas Gramedia dalam hal buku dan lainnya. Jadi ternyata sebuah tulisan yang kita nggak persiapkan pun, buat misalnya, saya cuma pengennya ini mengekspos Rumbel Cerianya aja gitu. Saya nggak pengen Rumbel Ceria nanti dapat bantuan atau apa, nggak berpikir ke situ. Tapi ternyata sebuah tulisan ini dibaca oleh salah satu redaktur dari Kompas dan dia mengirimkan email ke saya, boleh nggak saya bantu Rumbel Ceria yang kamu tuliskan di koran Kompas halaman ini tanggal segini. Oh boleh, silahkan. Jadi siapa tahu nih tulisan teman-teman yang nanti akan menjadi proyek menulis ini akan dibaca oleh orang lain dan bisa menggerakkan hati orang lain untuk bisa sama juga seperti teman-teman, minimalnya itu. Atau bisa menjadi portofolio yang dikenang sama teman-teman sampai nanti teman-teman S2 ataupun teman-teman punya karir lainnya. Nah, ini juga sama. Waktu itu saya menulis, waktu itu saya menulis tentang Komdev UNJ, dan saat itu dibaca lagi. Saya juga nggak tahu kenapa bisa ada pembacanya, dan itu pembacanya juga bukan kaleng-kaleng gitu. Jadi dibaca sama salah satu staf UNESCO untuk Indonesia. Nah, dia tanya apakah benar ada kegiatan ini dan sebagainya, dan akhirnya dia menyumbangkan buku untuk anak-anak di sana. Jadi ternyata tulisan kita bisa menjadi perpanjangan tangan kebaikan orang lain. Atau minimal tulisan kita bisa membuat hati orang lain juga mengikuti apa yang kita lakukan. Atau minimal kita bisa menggerakkan hati orang lain lewat tulisan yang kita buat. Yang pertama, yang harus teman-teman lakukan saat nanti ada proyek menulisnya, yang pertama adalah mencari idenya. Idenya itu ada di sekitar teman-teman semuanya.
Maka sebenarnya saya menyarankan nanti kita untuk memilih tema-tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena ketika hal itu dekat dengan kehidupan kita, maka itu bisa membuat kita lebih mudah mengungkapkannya. Nah, boleh yuk kita main-main dulu. Biar nggak ngantuk, kita main-main dulu. Biasanya saya melakukan ini secara langsung ya, secara offline karena jauh lebih menarik. Tapi nggak apa-apa, secara daring kita coba. Yang pertama, cerita berantai. Ini sering nih. Misalnya teman-teman di sini boleh ya di chat ya. Saya mau menuliskan sebuah kalimat, lalu teman-teman coba untuk menyambungkannya. Siang hari ini udara terasa panas sekali. Boleh coba disambungin? Ayo, ada yang mau menyambungkan? Siang hari ini udara terasa panas sekali. Boleh silakan teman-teman? Oke, boleh dari aku dulu ya, Kapal. Boleh. Panas sekali sehingga saya memutuskan untuk cepat-cepat menjemur pakaian. Oke, sehingga saya memutuskan untuk cepat-cepat menjemur pakaian. Lanjut, dilanjutkan lagi. Rahmi mungkin, Rahmi Hamim. Oke. Oke, kamu boleh melanjutkan. Siang hari udara terasa panas sekali. Sehingga saya ingin cepat-cepat menjemur pakaian. Kalau kamu dilanjutinnya, apa? Ada yang mau melanjutkan? Oh, oke. Rahayu Suci, silakan Ibu. Jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena biasanya hujan turun setiap hari. Oke, jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena biasanya hujan turun setiap hari. Wah, keren. Lanjut, boleh dilanjut. Ada yang mau mencoba? Yang laki-laki Ihwannya, ada yang mau coba? Oke. Ada yang mau coba? Ya bolehlah, nanti kita tutup. Kita tutup dengan, tadi kan, jadi saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini karena biasanya hujan turun setiap hari. Lanjutnya, saya menikmati udara hari ini. Dengan begitu, saya bisa bersyukur atas segala rahmat yang diberikan oleh Ilahi. Nah, misalnya ditutup seperti itu juga bisa jadi satu paragraf. Nah, yang kedua yang teman-teman bisa lakukan untuk aktivitas mendapatkan ide adalah mengumpulkan kata kerja dan kata benda. Ini juga biasanya sering saya lakukan juga. Kita mulai dari kata kerja. Coba teman-teman boleh kata kerja apa aja sih? Ada apa aja kata kerja? Mulai dari saya ya. Menulis. Oke. Kata kerja ada apa lagi? Membaca. Membaca. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Melihat. Melihat. Oke. Makan. Berjalan. Tidur. Ya, mendengarkan musik. Betul. Berjalan. Berjalan. Ya. Berlari. Menari. Nah, sekarang kata bendanya. Coba kata benda, teman-teman mau apa aja? Buku. Buku. Pensil. Kertas. Kertas. Oke. Kursi. Oke, betul. Meja. Meja. Ya, dan lain sebagainya.
Coba teman-teman buat judul yang unik dari kata kerja dan kata benda yang sudah teman-teman kumpulkan. Judul yang out of the box. Ini ada kursi, kata bendanya ada kursi, ada meja, ada kertas, ada pensil, ada buku. Kata kerjanya ada berjalan, berlari. Lalu ada menari, ada mendengarkan musik, ada melihat, membaca, menulis. Coba. Apakah teman-teman benda di sekitarku yang selalu membantuku? Oke, benda. Boleh, benda di sekitarku yang selalu membantuku. Oke, boleh. Oke, aku mau deh. Aku juga mau nih. Aku mau kertas menari bersama mimpi. Wah, itu udah jadi satu judul yang kita kerucutkan dari kata kerja dan kata benda. Lalu kita bisa tautkan lagi kata-kata lain yang lebih soft atau lebih eye-catching. Nah, ini ada lagi. Ayo, boleh yang lain. Mulai dari ini. Buku tuh, ada buku, ada berjalan. Coba. Coba. Buku membantuku menemukan sesuatu. Oke, buku membantuku menemukan sesuatu. Oke. Atau bisa jadi menemukan sesuatu dari buku. Itu juga bisa. Oke, apalagi? Ayo teman-teman. Boleh, itu ada pensil juga tuh. Ada apa lagi ya? Ada meja. Ada berjalan. Jalan sunyi berorganisasi misalnya. Juga bisa. Jadi teman-teman juga bisa kalau udah buntu idenya, coba teman-teman bisa coret-coret dari kata kerja dan kata benda yang teman-teman combine. Biasanya itu akan muncul menjadi salah satu ide gagasan kita. Kayak misalnya tadi saya baru muncul saat teman-teman bilang kertas dan ada kata menari. Kertas menari bersama mimpi. Nah, itu bisa jadi salah satu judul yang teman-teman akan berikan tulisan di dalamnya adalah tentang bagaimana teman-teman mencoba untuk meraih mimpi. Dan teman-teman menuliskannya dalam sebuah kertas. Jadi itu salah satu alternatifnya. Terus apalagi Kak Palupi yang biasa dilakukan adalah membuat kreasi sederhana. Coba teman-teman perhatikan segala kreasi sederhana atau prosedural yang kita lakukan itu bisa jadi cerita. Kadang otak kita tuh gak suka sama sesuatu hal yang prosedural. Kadang kita maunya jalan pintas atau kadang kita maunya ya udahlah yang gampang aja. Nah, itu bisa jadi salah satu ide cerita juga. Atau kadang dengan membuat sesuatu kayak misalnya membuat masakan, terus misalnya membuat esai beasiswa, membuat esai organisasi, membuat pengalaman teman-teman untuk bisa terstruktur, itu bisa dituangkan dalam sebuah gagasan. Apa nih? Kita coba lihat ya. Kursi kosong yang hampa terlihat. Wah, keren. Kursi kosong yang hampa terlihat. Oke, mungkin di situ adalah proses teman-teman mencoba untuk merenung ya, sebagai sebuah kursi kosong yang tidak terlihat, tapi dibutuhkan oleh seseorang yang terlihat capek saat berdiri. Jadi bisa loh teman-teman mengungkapkan gagasan dari sebuah hal yang kadang nggak kita pikirkan, tapi ternyata bisa kita tuliskan dalam sebuah ide cerita. Oke. Nah, ada fakta tentang menulis. Menulis itu bukan hanya tentang kita menjalankan kewajiban untuk menulis, tapi ternyata menulis itu adalah sebuah jalan untuk kita berkatarsis. Ada yang tahu nggak teman-teman berkatarsis? Berkatarsis itu adalah meluapkan emosi atau salah satu cara untuk meregulasi emosi.
Sometimes ketika teman-teman nulis caption di Instagram, saat teman-teman lagi sedih, teman-teman lagi merasa kecewa, terus teman-teman nulis caption di Instagram menceritakan tentang sedihnya tapi pakai kata-kata mutiara, ada nggak emosinya yang rilis? Saya yakin sih pasti ada. Ya. Atau ketika misalnya teman-teman lagi ber-WhatsApp ria sama temannya mengeluhkan keluh kesah, hari ini sebel banget nih, ada webinar menulis tapi siang-siang kan jadi ngantuk bla 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 gitu ya. Itu bisa membuat teman-teman melakukan regulasi emosi. Jadi ternyata menulis itu adalah salah satu cara untuk meregulasi emosi. Siapa di sini teman-teman yang masih punya jurnal harian? Saya masih punya jurnal harian. Dan ternyata orang-orang yang terbiasa dengan jurnal harian, dia akan bisa mengatur emosinya lebih stabil dibandingkan mereka yang nggak punya wadah untuk bisa menyalurkan. Kadang kan ada ya orang yang susah mengungkapkan lewat kata-kata. Dia susah tuh ngobrol sama temennya, ngeluapin apa isi hatinya. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa teman-teman lakukan dengan cara lain, yaitu dengan cara menuliskan. Satu hal yang saya ingat sekali, sebuah cerita dari B.J. Habibie ketika kehilangan Ibu Ainun dan dia merasa depresi gitu ya, merasa hidupnya tidak baik-baik saja, merasa dia hampa sekali kayak tadi yang teman-teman bilang dalam satu judul, dia memutuskan untuk menulis. Nah, menulis itu adalah salah satu cara kata dia untuk tetap hidup. Jadi ternyata menulis itu bukan hanya tentang kewajiban kita menulis, tapi juga banyak sekali efeknya terhadap diri kita. Lalu menulis itu bisa membebaskan. Membebaskan apa? Membebaskan pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita udah dapetin banyak ilmu, kita udah rajin baca buku, kita udah sering ngikutin webinar dan lain sebagainya, otak kita kan penuh ya terisi. Nah, otak kita yang penuh terisi ini akan berbahaya jika tidak dituangkan. Salah satunya dituangkan dalam tulisan. Kenapa berbahayanya? Karena itu akan kita pendam dan akhirnya tidak bisa mengisi ruangnya lagi. Tuh, maka itu adalah juga salah satu hal kenapa saya terus menulis sampai sekarang. Sehingga otak saya yang sudah misalnya penuh, misalnya ikutan webinar, baca buku, dan lain sebagainya dalam sebulan ini ngerasa penuh, gitu ya, harus dituangkan supaya kita terus merasa kurang dan merasa selalu belajar. Terus menulis itu menyenangkan. Ya, menulis itu menyenangkan. Tulisan kita bisa dibaca banyak orang, tulisan kita bisa menjadi salah satu inspirasi. Kita juga bisa, kalau saya dulu waktu mahasiswa bisa dapat honor dari tulisan, dan honornya itu ternyata nggak sedikit gitu. Bisa lah buat jajan gitu ya, apalagi dulu saya juga mahasiswa bidik misi yang memang kalau bidik misi itu keluar 3 bulan sekali gitu, jadi honor yang saya dapatkan dari tulisan itu menyenangkan sekali untuk bisa membuat saya bisa hidup juga. Terus menulis itu tanda keberadaan kita di dunia ini, kalau kata almarhum Pramudia Anantatur ya, dia bilang bahwa menulis itu tanda kita ada di dunia ini. Bahkan Pramudia Anantatur yang sudah meninggal, pemikiran-pemikirannya bisa tertular kepada si pembacanya. Atau misalnya almarhum Sapardi Djoko Darmono gitu ya, tulisan-tulisannya walaupun dia sudah meninggal, tulisan-tulisannya akan selalu melekat pada hati pembacanya. Atau ada sastrawan yang meninggal kemarin, Remi Silado, saya salah satu juga yang suka novel-novelnya Remi Silado, itu dia tetap hidup dalam bayangan saya sebagai pembacanya. Jadi kalau kita mau abadi dan kita mau awet muda dari usia kita, maka menulislah. Kalau saya biasanya nulis buku anak. Nah, anak-anak yang lahir, anak-anak yang jauh usianya di bawah saya, itu bisa mengingat saya, oh aku baca tulisan Kak Pal. Padahal mungkin nanti saya bukan Kak Pal lagi, tapi Nenek Palupi mungkin nanti gitu ya. Tapi diingat sebagai mereka adalah Kak Pal yang menulisnya. Jadi ternyata itu adalah manfaat dari sebuah tulisan. Nah, gimana sih caranya menjadi seorang penulis yang hebat? Karena setiap tulisan pastinya akan bisa menemukan pembacanya, dan setiap tulisan itu hebat karena melalui proses berpikir yang tidak sedikit, melalui proses berpikir yang panjang. Yang pertama, punya niat dulu untuk menulis. Ya, jadi kumpulkan niat dari sekarang untuk menulis, lalu gali gagasannya.
buat kerangka penulisannya dengan 5W1H. Kenapa kerangka penulisan ini penting? Karena biasanya hal-hal yang clear di awal akan memudahkan kita untuk bisa menulis gagasan-gagasan selanjutnya. Lalu membuka tulisan dengan menarik. Ini namanya lead ya. Kalau teman-teman lihat lead tulisan itu berbeda-beda. Ada yang kadang orang membuka lead tulisan dengan quotes, ada yang kadang orang membuka tulisan dengan jargon. Nanti saya contohkan juga tulisan saya yang dibuka pakai jargon. Nah, itu juga termasuk lead tulisan. Ada yang dibuka secara dramatis, ada juga yang dibuka biasanya dengan langsung konflik kayak brak, terus kayak gong tong gitu ya, itu juga bisa dilakukan. Nah, menyunting atau mengedit. Mengedit tulisan itu adalah hal belakangan yang harus kita lakukan. Kalau kata Ernest Hemingway nih, salah satu penulis terkenal juga, kalau kata Ernest Hemingway, kalau teman-teman menulis sambil mengedit, yakinlah 10 tahun tulisan teman-teman juga nggak akan selesai. Jadi nulis, kayaknya nggak bagus, udahlah hapus lagi, nulis, nggak bagus, hapus lagi. Yakinlah 10 tahun atau 20 tahun kalau teman-teman menulis sambil mengedit, maka tulisan teman-teman nggak akan selesai. Jadi coba tulis aja dulu, lalu teman-teman endapkan, lalu teman-teman edit lagi. Sama halnya kayak teman-teman nanti nulis skripsi. Kayaknya teman-teman merasa udah bener kok, udah nggak ada yang tipu gitu ya. Tiba-tiba dosennya bilang, apa ini tipe, apa ini nggak nyambung nih, nggak koheren antara satu gagasan dan gagasan lainnya. Kenapa hal itu kita bisa terjadi pada diri kita? Karena kita udah capek baca tulisan kita sebenarnya. Otak kita juga perlu istirahat. Maka memang menulis dan juga mengedit adalah satu kegiatan yang harusnya terpisah. Tulis aja dulu, diendapkan dulu sehari ataupun misalnya 3 jam deh, refresh dulu, melakukan kegiatan lain, baru baca lagi tulisannya. Itu biasanya akan jauh lebih maksimal untuk mengedit tulisan kita. Tapi karena di sini proyek teman-teman juga teman-teman nggak sendiri, jadi jangan khawatir juga, tulisan teman-teman juga akan diedit. Jadi teman-teman tugasnya hanya menulis dulu, mengedit sederhana sesuai dengan kemampuannya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau edit bahasanya itu bisa, tapi kalau teman-teman bilang, ntar tulisanku jelek ya, ntar enggak, bener ya, tenang, ada teman-teman yang mengedit tulisan teman-teman juga. Nah, apa itu 5W1H? Ya teman-teman udah sering lah 5W1H ini adik Simba ya. Apa, di mana, bagaimana, mengapa, terus misalnya apalagi siapa, dan itu sudah teman-teman pelajari. Kenapa hal ini penting? Karena tulisan yang bagus seperti apapun pasti ada unsur 5W1H-nya. Nggak mungkin di sebuah tulisan tuh nggak ada unsur ini. Menggali gagasan ini juga mulai dari gagasan pokok dan juga gagasan pendukung lainnya. Jadi kalau teman-teman mau menulis, teman-teman mau menceritakannya apa dulu nih tema utamanya. Nanti akan mengikuti gagasan kecil-kecilnya, gagasan pendukung yang mendukung karya teman-teman. Misalnya, teman-teman mau menceritakan tentang mimpinya teman-teman atau pengalaman teman-teman untuk meraih mimpi. Salah satunya adalah meraih beasiswa. Nah, itu adalah gagasan pokoknya. Gagasan pendukungnya adalah teman-teman boleh ceritakan tentang bagaimana perjalanan meraih beasiswanya, kesulitannya, lalu hal-hal yang teman-teman persiapkan, itu bisa menjadi gagasan pendukung teman-teman. Pertama, kalau saya biasanya mengembangkan gagasan itu mulai dari membuat daftar pertanyaan. Terus yang kedua adalah gunakan peta pikiran. Jadi peta pikiran yang mau kita tulis itu apa? Terus mencari tahu dan juga menulis. Kadang kita juga perlu riset. Oh, kalau tulisanku judulnya meraih beasiswa, itu menarik gak ya? Tuh, itu kita perlu riset. Udah berapa ratus tulisan yang judulnya itu meraih beasiswa. Oh, ayo udah deh, aku ganti judulnya yang lain. Tapi sama aja tentang meraih beasiswa. Misalnya teman-teman ganti judulnya misalnya dikejar beasiswa. Mana yang lebih menarik? Meraih beasiswa dengan dikejar beasiswa. Pasti yang lebih menarik, wah dikejar beasiswa, kenapa ya dia bisa dikejar beasiswa?
Tuh, jadi teman-teman tuh kalau kata anak TikTok sekarang boleh melihat dari POV yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Padahal sama intinya. Teman-teman mau menceritakan tentang proses teman-teman meraih beasiswa. Tapi judulnya nggak mau lagi meraih beasiswa, tapi dikejar beasiswa. Jadi seolah-olah pembaca merasa, kenapa ya kok dikejar beasiswa ya? Berarti dia ada something special yang membuat dia dikejar beasiswa. Nah itu salah satunya gitu ya. Selanjutnya, buat kerangka penulisan ini juga penting untuk kita memahami alur tulisan kita. Dan untuk menghindari yang namanya writer's block. Sekelas penulis yang menulis Harry Potter, juga dia mengalami yang namanya writer's block. Atau kadang-kadang blank gitu ya dalam menulisnya. Nah yang dia lakukan apa? Dia kembali ke kerangka tulisannya di awal. Coret-coret aja endingnya mau akan gimana. Atau kadang gak writer's block, tapi bingung cara nyelesain tulisannya gimana. Kok tulisannya muter-muter ya, aku nggak selesai-selesai gitu. Itu karena kita nggak kuat di kerangkanya. Nah, kalau alur, teman-teman boleh mau menjelaskan alur maju atau alur mundur. Teman-teman mau menjelaskan tentang saya, orang pertama, atau tentang dia, itu juga boleh. Nah, yang kayak gini. Saya selalu bilang, setiap tulisan itu selalu punya sudut pandang masing-masing. Dan setiap sudut pandang dalam sebuah tulisan itu berharga. Jadi nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah dalam setiap tulisan, semuanya berharga. Ya. Jadi kalau di sini ada sudut pandang 6, 9, dia bilangnya, iya aku 6, ini 9 gitu ya. Ini juga sama dalam sudut pandang sebuah tulisan. Jadi kalau teman-teman mikirnya, udahlah nanti tulisanku nggak ada yang baca, udahlah nanti tulisanku jelek. Tenang saja teman-teman, bahwa setiap sudut pandang kita itu pasti berbeda dengan sudut pandang orang lain dan itu sah-sah saja. Ini sudut pandangnya bisa ada yang aku, ada yang engkau atau kamu, atau yang dia. Jadi teman-teman bisa memilih POV-nya atau sudut pandangnya nanti mau yang mana. Nah, membuka tulisan yang menarik tadi saya bilang bisa menuliskan lead-nya. Lead-nya itu bisa menyampaikan efek dramatis, menggugah keingintahuan pembaca dengan lead, misalnya dikejar beasiswa membuatku semangat untuk meraih mimpi. Nah, itu bisa juga atau cukup ringkas atau tidak terlalu banyak angka. Biasanya judul itu kalau terlalu banyak angka juga akan membosankan bagi pembaca. Nah, istilahnya juga jangan sulit karena ternyata tulisan yang bagus itu bukan semakin banyaknya istilah sulit di dalamnya, tapi ternyata tulisan yang bagus juga tulisan yang bisa membuat pembaca baik kalangan awam ataupun akademis mengerti isi bacaan kita. Jadi kalau dulu tuh dosen saya selalu bilang, dosen pembimbing saya selalu bilang, Pak Lupi, kalau kamu nulis tesis, kamu bisa sederhanakan tesis itu tandanya kamu berhasil gitu untuk membuat orang lain yang tidak di bidang akademik mengerti tentang tesis yang kamu tuliskan. Nah, ada konfliknya, misalnya teman-teman mau pakai konflik dalam tulisan itu nggak apa-apa. Itu keren juga menyelipkan konflik dan biasanya konflik itu bisa konfliknya itu bisa 3 babak. Jadi dalam penulisan itu biasanya konflik itu dibatasi menjadi 3 konflik misalnya. Misalnya kayak dia hari ini perjalanan ke Jogjanya, konflik yang pertama mengalami kemacetan. Konflik yang kedua bannya pecah. Konflik yang ketiga dia mengalami kesulitan pada saat membayar e-tol karena saldonya nggak cukup. Nah, biasanya di 3 babak atau theory of 3 dalam penulisan itu cukup. Nanti kalau 4, 5, 6 jadi konfliknya ada banyak, itu namanya bertele-tele dan akhirnya membuat pembaca bosan dengan tulisan kita. Makanya dulu mungkin kayak yang ibu-ibu nih atau teman-teman pernah lihat sinetron Ikatan Cinta gitu ya. Itu kan atau Tersanjung deh kalau kita waktu kecil gitu ya. Kalau dia semakin banyak konfliknya dan bertele-tele akan ditinggalkan oleh penontonnya karena memang secara logika atau secara teori dalam menulis kan itu ditulis juga ya skripnya, itu biasanya 3 babak itu adalah satu hal yang maksimal dalam sebuah konflik. Nah, kenapa kita sering terngiang-ngiang nih sama cerita singa dan juga tikus? Kenapa coba teman-teman? Karena di cerita singa dan juga tikus
tikus itu ada konflik yang melekat, ada sebuah logika yang juga dimainkan. Benar kan singa tertawa ketika tikus bilang, aku mau bantu kamu kok, asal kamu tidak memakanku. Nah, singanya ketawa kan. Bagaimana kamu bisa membantuku? Padahal kan kamu kecil. Nah, ada proses logikanya di situ karena memang tikus itu jauh lebih kecil daripada singa. Nah, oleh karena itu dalam menulis juga kita harus memikirkan logika-logika berpikir juga. Gitu. Walaupun menulisnya fiksi, tapi tetap harus ada logika berpikirnya. Nah, di sini juga tokohnya kuat ya. Tokohnya ada singa dan ada tikusnya. Ini hanya sebagai contoh teman-teman bisa menilai cerita-cerita yang lekang, yang abadi gitu, yang tidak lekang oleh waktu yang abadi. Kenapa dia bisa abadi? Kenapa dia bisa lekat? Karena dia konfliknya juga bagus, tokohnya juga kuat dan ada logika berpikirnya dan alur ceritanya juga membuat orang-orang merasa terhibur dengan cerita itu. Ya. Teman-teman juga bisa menulis, boleh menuliskan tentang pengalamanku. Coba sekarang, aku mau tanya, apa pengalaman paling berkesan yang teman-teman punya? Baik itu pengalaman lucu, ataupun pengalaman yang haru, ataupun pengalaman yang menyenangkan. Coba. Menang lomba nyanyi. Menang lomba nyanyi, boleh. Menang lomba nyanyi, oke. Ada lagi? Menuliskan pengalaman yang paling ke Bali naik mobil sama keluarga. Wah, keren. Ya, itu juga pasti akan memuat memori yang bisa sekali diceritakan. Selanjutnya, apa lagi? Nih, aku punya pengalamanku. Kecebur got saat mau mendongeng. Ini beneran kejadian. Jadi pada saat mau mendongeng, aku jebur got dan akhirnya aku diganti baju. Tapi saat ganti baju itu diminjem ke ibu-ibu PKK dan anak-anak udah nungguin di situ. Jadi itu bisa diceritakan juga. Pengalaman yang lain lagi yang paling berkesan. Kadang-kadang hal itu bisa menjadi lolos beasiswa Bakri Amanah. Wah, keren. Ya, itu bisa diceritakan juga lolosnya dengan proses yang panjang teman-teman ternyata terbayarkan dengan lolos beasiswa Bakri Amanah. Keren. Terus ketemu teman-teman di beasiswa Bakri Amanah itu adalah pengalaman yang tidak bisa digantikan. Itu salah satunya. Yang paling gampang yang teman-teman bisa tulis. Lalu yang kedua, boleh coba teman-teman tulis satu kalimat tentang ini. Itu kalimat aja. Semua orang pasti punya pengalaman. Baik itu pengalaman yang berbeda bersama ayahnya di sini. Coba boleh tulis kalimatnya. Satu menit deh, coba. Tulis satu kalimat. Sambil coba ya. Sebentar, sambil aku ambil ukulele juga supaya teman-teman nggak ngantuk. Oke, sudah ada. Wah, kebahagiaan ketika tertawa bersama orang tersayang. Oh, Masya Allah. Sepulang dari kerja, ayah selalu mengajakku bercanda. Wah, keren. Melihat senyum yang terukis indah di wajah ayah adalah kebahagiaan tersendiri buatku. Wah, ini menyentuh sekali. Wah, selanjutnya ternyata teman-teman nih bisa sekali menulis ya. Oke, lanjut ya. Ayo dong, ada lagi dong.
Coba yang Ikhwannya. Oke, nggak apa-apa deh, karena ada 3, kita coba lagi. Kamu boleh menulis tentang, nah ini coba yang terdekat dulu ya. Boleh teman-teman buat 1 kalimat tentang ini. Nanti saya baru menjelaskan kenapa saya melakukan ini ke teman-teman. Ayo ditunggu 1 menit. Oke, sudah ada. Wanita pertama yang menyentuhku. Wow, Masya Allah. Oke, lanjut. Yang lainnya masih ditunggu. Ayo. Ayo, wow, sudah ada. Oke. Orang yang mencintaiku tanpa alasan. Wah, keren. Ini nih udah momen-momen spesial Hari Ibu ya. Jadi ternyata jauh lebih berkenan ya. Dalam mata itu tertuju kasih sayang yang aku dapati sejak dulu. Wah, awal kehidupan pada suatu pelukan. Wah, ini bisa jadi judul. Ini udah keren banget. Karena ini berima ya. Nah, salah satu tulisan yang eye-catching juga biasanya dia tulisannya berima. Biasanya teman-teman kalau misalnya, ini karena saya juga dulu pernah jadi copywriting gitu ya, copywriter di salah satu majalah, itu kadang tulisan yang eye-catching itu adalah tulisan yang berima. Nah, ini salah satunya nih, yang dari Kak Indra Kurniawan. Awal kehidupan pada suatu pelukan. Ada an sama an. Nah, biasanya itu memang instingnya manusia suka sekali sama hal-hal yang memiliki rima yang sama. Wah, keren, keren nih. Lanjut ya. Nah, kamu boleh menulis tentang ini. Berkreasi dan juga berorganisasi. Organisasi itu bukan hanya di kampus loh. Teman-teman ketika main sama teman-teman lainnya pada saat kecil, itu sebenarnya adalah cara teman-teman untuk bisa berorganisasi sama teman-teman kecilnya teman-teman semua. Boleh coba 1 kalimat tentang ini. Satu menit. Oke. Awal kehidupan pada suatu pelukan. Oke, mendapat relasi serta inovasi. Wah, keren nih Kak Indra, keren nih. Tadi udah dipraktekkan, langsung dipraktekkan lagi ya, pakai rimanya mendapat relasi serta inovasi. Ini Kak Rahmi juga keren nih. Kaki-kaki itu berlari, berputar seiring jam dan roda kehidupan dunia. Wah, ini udah jadi satu pembuka yang menggugah nih. Kaki siapa yang berlari?
Kaki siapa yang berputar seperti roda hidup? Wah, ini udah keren-keren gitu ya. Jadi jujur saya juga tergugah dan merasa merasa ada rasa di tulisan. Selanjutnya, mungkin teman-teman yang lain, ayo dicoba. Coba lagi sebelum ke gambar yang selanjutnya. Ada lagi? Kalau sudah tidak ada, ini dia. Coba teman-teman tuliskan satu kalimat tentang kisah menembus batas. Oh, ini masih ada nih satu. Itu dulu. Kawan banyak hal yang tidak pernah kita lupakan. Ya, betul sekali. Setiap kawan pasti memberikan sebuah kenangan bagi kita. Keren. Ada satu lagi nih, kisah-kisah menembus keterbatasan. Boleh teman-teman tulis satu kalimatnya? Aku juga tulis nih. Kenyataan berawal dari impian. Wah, keren. Keterbatasan hanyalah stigma yang terkadang menakuti manusia. Oke, ada lagi? Ini pernah jadi salah satu kalimat pembuka yang menjadi salah satu cerita esai saya dalam esai bidik misi juga dulu. Bahwa terkadang ya keterbatasan itu stigma dari diri kita sendiri. Padahal setiap manusia punya kemampuan untuk menembus keterbatasan itu. Yang lain? Wah, oke. Impian terkadang akan kita gapai ketika kita bisa menembus dinding langit harapan kita. Wah, keren. Keren banget nih, Kak. Ini udah bisa jadi lead ya. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa. Yang ada ialah mau dan tidak mau. Selagi kita mau, kita pasti bisa. Wah, hebat. Nah, ini juga sama ya, cerita merajut mimpi. Ada banyak sekali yang bisa teman-teman tuliskan. Oke, satu lagi deh. Tentang jalan berprestasi, coba. Kelemahan jangan dijadikan alasan. Wah, keren. Satu lagi. Menuliskan tentang mengukir jalan berprestasi. Oke. Jika punya sayap, kenapa harus berjalan? Wah, ini out of the box nih. Wah, keren banget. Jika punya sayap, kenapa harus berjalan? Wah, ini sudut pandang yang berbeda dan keren. Ini bisa jadi satu judul yang, hah, gimana punya sayap? Maksudnya apa? Gitu.
Oke, prestasi yang terukir tertuju pada titik yang akan kita capai. Wah, layaknya jalan yang terjal dan berliku, tapi hanya keyakinan yang bisa mengantarkan kita ke tujuan. Wah, oke. Aku memilih untuk terbenam bersama prestasi, lalu merajut satu persatu mimpi yang saat kecil hanya menjadi ilusi atau bayangan seorang anak kecil saja. Oke, keren-keren nih teman-teman. Wah. Nah, kadang teman-teman juga bisa menuliskannya sebagai sebuah puisi. Kalau teman-teman nanti sudah menulis esai, teman-teman juga bisa menuliskannya sebagai sebuah puisi. Puisi ini akan selalu lekat dengan perasaan dan juga gejolak emosi. Kenapa hal ini dari tadi saya lakukan, teman-teman coba untuk menuliskan, karena saya ingin menumbuhkan rasa ke teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman menuliskan tulisan esai teman-teman, jangan lupa menuangkan rasa juga di dalamnya. Karena setiap tulisan yang punya rasa, itu akan sampai ke hati pembacanya. Setiap yang disampaikan dengan hati dan melibatkan hati, pasti akan sampai juga ke hati. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, kenapa Dewi Lestari waktu bikin buku Aroma Karsa, dia harus mencium dulu aroma-aroma rasa. Kenapa itu dilakukan? Karena ternyata mendatangkan rasa atau feel atau misalnya emosi dalam setiap tulisan itu juga penting. Sehingga nanti ketika kita sudah menulisnya, kita juga mengikat rasanya. Dan rasa itu juga akan sampai ke pembaca kita. Prestasi adalah pencapaian diri sendiri, bukan sebagai kompetisi. Karena tidak ada nilai yang terisi. Wah, ini keren-keren banget teman-teman, Masya Allah. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, semua orang bisa menulis dan juga berkarya. Tuh ya, teman-teman. Jadi setiap orang bisa punya karya dengan sebuah tulisan yang teman-teman buat. Dan yakinlah teman-teman, setiap tulisan yang kita tulis itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan membuat kita bisa bisa menentukan hidup yang lebih baik. Saya punya satu cerita dan ini cerita yang memang terjadi pada diri saya. Dulu saat saya masih kuliah, saya menuliskan mimpi-mimpi saya. Dan itu saya tempel, sebenarnya ini dari SMA sih. Saya tempel dan satu persatu tulisan itu terwujud. Dan kadang saya masih menyimpannya gitu ya. Saya masih menyimpannya sampai sekarang dan itu bisa terwujud. Nah, jadi sebuah tulisan itu punya sebuah kekuatan luar biasa yang kadang teman-teman juga nggak membayangkan kekuatan itu. Saya akan tunjukkan sedikit. Kekuatan sebuah tulisan. Oke, ini tulisan saya pada saat 2014, 2015, 2014 akhir, saya nulis kayak saya mau tembus event kepemudaan, saya mau tembus ke event negara di ASEAN, menang lomba debat nasional di Makassar, padahal saya juga nggak tahu, saya cuma pengen ke kota Makassar aja, saya pengen jadi Mawapres PGSD. Dan ketika itu dituliskan, ternyata terwujud di tahun selanjutnya, bahkan saat 2 bulan tulisan itu dituliskan. Jadi saya ingat ini tuh 2014 akhir. Nah, saya juara lomba di Makassar, lomba debat di Makassar. Saya juga berkesempatan untuk mengajar anak TKI di Malaysia. Terus saat itu Mapres PGSD se-Jawa tuh nggak ada. Terus saya bilang, ya udahlah yang Mapres nggak terwujud sekali. Ternyata saya Mapres di UNJ dan Mapres terinspiratif karena tulisan saya yang saya tulis pada saat esai Mawapres itu. Jadi ternyata kekuatan sebuah tulisan yang pendek-pendek saja tapi melekat itu akan memberikan kekuatan lain pada diri kita. Apalagi kekuatan yang
kita tuliskan dalam sebuah gagasan. Nah, di sini juga saya dulu akhirnya menulis lagi 2017 menang lomba, 2017 lolos paper, jadi penulis buku, jadi lulusan terbaik UNJ, jadi pembicara, dan ternyata itu juga bisa terwujud lagi. Nah, di sini juga, nah ini juga saya masih lakukan sampai 2019-2020, juara 1 pemuda pelopor nasional, juara 1 kategori teacher prize, bla bla bla, lolos S2 dan lainnya, punya tabungan, menerbitkan buku, dan ternyata terwujud juga hal tersebut. Gitu. Jadi ternyata tulisan yang kecil-kecil saja, tapi kita bisa meyakini tulisan itu akan driven hidup kita atau membuat hidup kita jauh lebih terarah dengan hal tersebut. Jadi itu salah satunya kenikmatan menulis yang bisa kita lakukan. Sehingga kita bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang. Nah, ini saya mau ngasih tahu juga lead-leadnya yang tadi saya bilang ke teman-teman. Lead tulisannya seperti apa? Saya pernah lead tulisan itu pakai jargon. Sebentar, saya cari filenya. Nah, ini dia. Nah, Komdev UNJ, kontribusi nyata membangun bangsa hidup pendidikan Indonesia. Jadi ini tuh jargon, tapi saya tulis sebagai lead tulisan. Apakah itu bisa? Bisa. Jadi kalau teman-teman misalnya di Bakri Amanah punya jargonnya, teman-teman juga bisa menuliskan jargon itu sebagai lead tulisan. Nah, itu bisa juga menjadi modal untuk teman-teman membuat lead tulisan yang tidak biasa dibuat. Tuh ya, jadi tulisannya bisa seperti ini. Dan ini esai sih, karena teman-teman juga nanti akan menulis antologi kan. Jadi bisa teman-teman lakukan seperti itu. Nah, itu tentang tulisan. Nah, tugasnya teman-teman adalah teman-teman mencoba untuk membuat tulisan tentang apa ya? Nah, tentang ini. Teman-teman boleh buat tulisan tentang berorganisasi dan juga berkreasi, kisah-kisah teman-teman untuk menembus keterbatasan, kisah-kisah teman-teman merajut mimpi, dan kisah-kisah teman-teman tentang mengukir jalan berprestasi. Jadi setiap orang nantinya akan di-challenge untuk bikin 2 tulisan dengan tema ini. Jadi teman-teman boleh memilih 2 temanya. Tulisannya nggak usah panjang-panjang dulu, nggak apa-apa. 2 halaman A4, ya, 2 halaman A4. Atau kalau maksimal mau 3, boleh 3 halaman A4. Jadi masing-masing menulis 6 halaman atau 4 halaman dengan tema yang berbeda. Teman-teman bisa menjelaskan tentang gimana pengalaman teman-teman berorganisasi ataupun melakukan sebuah proses inovasi, mengikuti lomba dan lain sebagainya. Kisah-kisah teman-teman menembus keterbatasan, dalam arti ini adalah menembus beasiswanya Bakri Amanah, itu bisa teman-teman jelaskan juga. Terus menuliskan cerita tentang merajut mimpinya teman-teman, itu juga bisa teman-teman tuliskan, dan cara-cara teman-teman untuk bisa berprestasi itu bisa teman-teman tuliskan juga. Jadi itu nanti challenge-nya, teman-teman feel free untuk nanti diskusi, dan teman-teman juga boleh untuk bertanya. Satu lagi, dalam menulis itu kita punya teknik yang namanya show it, don't tell it. Biasanya itu akan jauh lebih mengena. Show it, don't tell it. Nah, aku coba ya. Show it, don't tell it itu seperti ini.
Teman-teman suka yang mana yang ada rasanya? Apakah dia tinggi dan putih membuatku terpesona, atau warna kulitnya bersih, tubuhnya semampai membuatku ingin menjadi temannya? Jadi ternyata tulisan itu tekniknya bisa pakai teknik show it, don't tell it. Supaya tulisannya makin punya rasa. Yang show itu gimana? Langsung bilang miskin, tinggi misalnya. Itu udah tell, bukan show. Tapi teman-teman bisa show itu, misalnya kayak miskin gitu ya, kita bisa show dengan dibandingkan teman-teman bilang nah, menurut teman-teman yang mana? Yang lebih punya rasa dan lebih memiliki imajinasinya teman-teman. Pasti yang gubuk itu menjadi satu-satunya harta yang dia punya. Jadi itu adalah gaya show, don't tell it. Nah, biasanya kata-kata yang detail kayak miskin, tinggi, terus pintar, itu bisa diganti kata lain yang menjelaskan itu dengan cara penjelasan yang lebih show-nya. Dia pintar tuh karena apa? Misalnya karena nilai matematikanya yang selalu bagus gitu ya. Gak perlu disebutin dia pintar gitu. Itu akan jauh lebih menggugah pembaca untuk larut dalam cerita. Begitu teman-teman semuanya. Nah, saya yakin sih teman-teman bisa menulis, karena sebuah pengalaman menulis ini selain menjadikan teman-teman punya karya, itu juga bisa menjadikan teman-teman juga jadi lebih kreatif. Dulu awalnya saya hanya menulis di media massa, esai-esai sederhana, lalu masuk ke media massa untuk menjadi wartawan muda, lalu akhirnya menulis buku cerita anak, dan akhirnya sekarang menulis lagu karena kebiasaan menulisnya itu. Tuh, jadi menulis skrip juga. Jadi kalau teman-teman ke Dufan gitu ya, teman-teman mau lihat pertunjukan Simon and Friends, itu saya yang buat ceritanya. Jadi ternyata ketika kita berhasil menulis, bukan tantangan atau kewajiban untuk menulis saja, tapi bisa membuat kita kaya akan pengetahuan dan juga pengalaman. Begitu deh, gitu Kak Denisa.